Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengirimkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, umur yang panjang, dan begitu pun tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Adab Setelah Bangun Tidur. Di antara wujud mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti itulah yang telah dipesankan Sofyan As-Tsauri, ulama tabi'in yang wafat pada tahun 161 Hijriah. In istata'ta Allah tahukka ra'saka illa bi'asarin fafa'al. Jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Berikut ada beberapa sunnah Nabi SAW ketika bangun tidur. Yang pertama, yaitu mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW. Ibnu Abbas menceritakan hal pertama yang dilakukan Nabi SAW setelah bangun tidur. Hatta idan tasafal lailu istayqada Rasulullah SAW fajalasa yamsahu nauma'an wajhi biyadihi. Kemudian, ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun. Kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasai, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur yaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amata wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan Nabi SAW membaca doa ini. Di antaranya Huzaifah bin Al-Yaman dan Al-Barra bin Asib. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lain. Yang ketiga yaitu membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Tepatnya mulai dari ayat Inna fil halqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Fajalasa yamsahu nauma'an wajhihi biyadihi summa qara al-asra ayatil hawatima min surati Ali Imran. Beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasai, dan yang lain. Yang keempat yaitu menggosok gigi. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yazuzu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur.
terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, Innal abda ida kama yusalli atamul malaku faqama halfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yada'a fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfi malak. Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat, sampai dia meletakkan mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima yaitu membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup dalam bahasa Arab disebut istinsaf dan mengeluarkan disebut istinsar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali untuk membersihkan rongga hidung. Karena ketika manusia tidur, setan bermalam di lubang hidungnya. Sebagaimana hal ini telah dikonfirmasi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayaqada ahudakum min manamihi falyustansir salasa marrat fa inna syaitana yahitu ala hayasimi." Apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza stayaqada ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina'i hatta yaksilaha salasa fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu tinggal bersih. Rupanya perjumpaan kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Demikianlah yang sempat saya sampaikan terkait dengan adab setelah bangun tidur. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.